Hai, balik lagi sama aku Ican di podcast teman cerita ya. Aku mau bahas tema kali ini bukan tema horor ya. Ya agak sedikit horor menurut aku ya. Horornya ini beda. Kalian ini enggak baru happening ini soal RUU Cipta Kerja itu. Menurut aku ya, memang secara langsung buat rakyat itu emang gak adil ya. Dan aku juga bingung, pemerintahan sekarang tuh gimana gitu loh, keadilannya gimana gitu deh. Kalau ngomongin soal politik emang gak begitu paham ya, emang malah kurang paham gitu soal politik kayak gitu ya. Cuma aku hanya mewakili suara rakyat juga gitu loh. Dan ini ada sangkut pautnya soal ramalan. Aku mau keliru lamaran. Bukan, ini keliru nyangkut soal ramalan Jayabaya. Kalian tahu kan pasti soal ramalan Jayabaya. Nah, singkat ya, ini deskripsinya tuh kan ramalan Jayabaya atau sering disebut jangka Jayabaya itu ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis sama Jayabaya sendiri, yaitu dari Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini kan udah kayak turun-temurun gitu ya, oleh para pujangga yang khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Asal usulnya, ini agak sejarah dikit ya. Asal usulnya utama serat ramalan Jayabaya itu dari kitab Musasar yang digubah sama Sunan Giri Prapen. Ya agak emang ada banyak keraguan keasliannya ya, cuman kita ya nggak tahu ya, kalau misalnya itu ya wallahu alam aja ya. Soalnya juga tanpa kita sadari pun ramalan Jayabaya itu memang ada benernya sampai sekarang. Dan yang selanjutnya itu kita nggak tahu, wallahu alam ya, coba kita lihat aja nanti gitu. Dan tapi emang sangat jelas sih bait bunyi pertamanya itu yang menuliskan bahwa Jayabaya membuat ramalan-ramalan tersebut. Meski demikian ya, kenyataannya dua pujangga yang hidup sezaman dengan Prabu Jayabaya ini, yaitu Empu Sedah dan Empu Panuluh ya, sama sekali tidak menyebut bahwa Prabu Jayabaya memiliki karya tulis dalam kitab-kitab mereka yang berjudul Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatot Kaca Sraya. Kalau Kakawin Baratayuda nih yang aku baca ya, hanya menceritakan peperangan antara kaum Kurawa dan Pandawa yang disebut peperangan Baratayuda, yang di cerita-cerita wayang itu loh. Kalau kalian tahu ya, cerita-cerita wayang yang di Jawa
Sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkaca berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna ingin menikah dengan Rukmini dari negeri Kundina. Jadi putri Prabu Bismaka. Rukmini ini adalah titisan Dewi Sri. Ya. Kita langsung ke isi ramalan aja ya. Isi ramalan Jayabaya itu ada benernya juga. Jadi aku gini loh, bukan mengevaluasi atau gimana gitu ya. Jujur ini aku juga agak sedikit takut. Aku agak sedikit takut karena kalau misalnya pun benar-benar terjadi, kita nggak tahu bakalan kayak gimana. Soalnya gini, kalau kita gabungin ramalan yang modern, maksudnya ramalan modern tuh kita ini ya istilahin kayak ramalannya BMKG yang baru-baru aja ini, yang berita soal tsunami 20 meter bakalan, kalau nggak salah mungkin ya itu November atau akhir tahun atau awal tahun, aku nggak tahu juga, itu bakal terjadi katanya. Dan kalau kita mikir pakai logika ya, kemungkinan sih tetap iya. Soalnya gimana ya, aku ngerasa itu emang alam itu udah saatnya ini bertindak gitu loh. Contohnya aja gini loh, kalau kita sangkut-sangkutin, hubung-hubungin ya, contohnya soalnya udah pemerintahannya udah kayak gini, yang baru-baru aja ini aja ya. Pasti kalau kalian mikir yang kemarin-kemarin gitu, pasti juga ini nyambung semua kayaknya gitu loh. Dan kebetulan kakak aku, abang aku ya, ini kan dia juga termasuk indigo ya, yang kalau aku udah ceritain yang episode kemarin, nggak full sih, cuman soal indigonya itu aku udah cerita kemarin ya. Dan kebetulan teman-temannya itu sekumpulan orang-orang sakti lah, katakanlah ya orang-orang indigo gitu, paranormal gitu, tapi mereka bahasnya soal tentang kebudayaan Jawa gitu. Jadi kayak ikut forum kebudayaan gitu. Nah, terus bilang gini, sebelumnya gini, abangku kan katanya pernah ngimpi, dan kalau mimpi bencana, pokoknya mimpi bencana itu pasti kejadian tuh. Dan kebetulan banget dia mimpiin tuh, mimpi bencana katanya gitu. Akhirnya kejadian juga, tapi kalau yang kemarin itu kita nggak tahu ya, dia mimpi lagi. Terus nggak cuma dia doang, teman-temannya juga. Jadi kayak dia itu ngevaluasi sendiri gitu loh. Maksudnya teman-temannya bilang kalau ini bakalan kejadian dan kita harus siap-siap gitu ya. Siap-siap dalam arti ramalan modern.
itu ada benernya. Jadi gini loh, biasanya ramalan Jawa itu nggak connect sama yang ramalan modern, tapi kalau kali ini tuh connect gitu loh katanya. Ramalan modern connect sama ramalan Jawa. Maksudnya ramalan Jawa kayak udah dikasih apa ya, udah dikasih isyarat gitu loh. Mereka itu udah dimimpiin kalau bakal ada bencana besar banget, termasuk nanti bakal ada tsunami yang 20 meter itu, bener-bener. Dan itu akan menyapu orang-orang yang jahat. Jadi orang-orang yang jahat itu nanti akan dipilihin, pokoknya nanti kayak dihabisin gitu loh, yang orang-orang yang jahat gitu katanya. Dan nanti tersisa orang-orang yang baik katanya. Insya Allah aku termasuknya. Termasuk yang baik maksudnya gitu. Dan nanti bakalan dampaknya lebih besar daripada dampak yang sekarang kita alamin COVID ini gitu. Kayak sekarang aja kita kena dampak COVID aja udah kelimpungan kayak gini kan. Maksudnya udah apa-apa mahal, cari kerjaan susah, dan segala macam lah pokoknya. Apalagi kalau besok misalnya benar-benar kejadian, itu bakalan lebih parah katanya. Dan yang ngomong itu nggak cuma 1-2 orang aja, mayoritas tuh banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi kayak kita itu udah kayak diwanti-wanti, dan kita harus antisipasi buat suatu saat akan kejadian yang seperti itu. Kita, dan mulai dari sekarang, kalau ini ya pesen aku dan pesen abang aku dan teman-temannya abang aku gitu, katanya kita harus ya lebih mendekatkan diri, itu nomor 1. Kedua, kita harus persiapin, maksudnya bahan makanan itu paling penting. Dan itu nanti katanya makanan bakalan susah. Takutnya nanti kita kembali ke zaman reformasi yang 98 gitu. Itu bisa terjadi katanya gitu. Karena banyak bencana. Kan kalian tahu beritanya kan, yang tsunami 20 meter itu nanti kan di Jawa itu kan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Papua Utara, terus mana lagi ya, pokoknya menyeluruh deh. Nanti itu katanya bakalan rata. Nanti ada 14 kota yang kena katanya. Dan kalian bisa bayangin kan, 14 kota besar. Kalian bisa bayangin COVID aja kayak gini, apalagi nanti kalau beneran terjadi. Bener-bener nanti cari makan memang susah. Kita gini deh, sekarang gak usah mikirin soal harta atau apa gitu ya. Yang penting kita bisa makan, bisa hidup, itu udah syukur, alhamdulillah. Soalnya memang bener, gimana ya, aku cuma ngomong sepenggal dua penggal, mungkin memang gak begitu jelas ya. Kalau kalian benar-benar dengerin apa yang aku dengerin, pasti kalian juga ngerasa insecure gitu. Bener, ini aku bukan nakut-nakutin ya, cuman aku cuma berbagi cerita, berbagi informasi aja. Terserah kalian kalau misalnya nggak percaya atau percaya, itu hak kalian gitu. Cuma misal pun kalau benar-benar kejadian, omongan yang aku rekam ini suatu saat mungkin akan benar juga gitu. Ya aku ya walaupun emang aku katakanlah kan kemarin aku termasuknya IndiHome juga, cuman kalau untuk yang seperti itu
Itu aku terus terang aku nggak tahu ya, itu kan beda-beda ya. Tapi kalau aku itu enggak, cuman perasaanku itu udah gimana ya, bener-bener nggak enak ditambahin denger cerita yang tadi itu, bener-bener tambah asli nggak enak gitu. Serem pokoknya kalau ini, makanya stok makanan yang banyak deh. Kayak misalnya kita beli beras, beli tepung, kalau nggak ada gandum ya tepung. Terus kalau yang cewek ya siap-siap buat kita kalau biasanya bulanan, pembalut tuh penting banget. Buat obatan kita harus stok juga, gula gitu. Pokoknya yang bahan-bahan makanan yang pokok yang kira-kiranya awet, roti biskuit gitu. Dan mulai dari sekarang kita harus nyicil itu buat antisipasi nantinya kalau benar-benar ada bencana yang bakalan gede banget tuh tadi. Prediksi nanti itu deket-deket ini. Jadi oh ya, satu lagi, jangan main-main di pantai dulu, bahaya. Oke? Bener, oke? Jangan main-main di pantai dulu, stay aja di rumah. Dah, pokoknya stay aja di rumah, nggak usah kemana-mana. Kita ngindarin yang laut-laut gitu aja. Kita kan nggak tahu kapan datangnya bencana itu gitu. Buat antisipasi sendiri aja gitu. Oh ya, soal lamaran salah lagi kan. Soal ramalan Jayabaya itu tadi kan yang aku baca ini ya, nomor 1, besok yen wis ono kereta tanpa jaran. Itu ini aku ngomong dalam bahasa Jawa dulu ya. Itu artinya kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Kan maksudnya itu kayak mobil gitu kan. Kebukti kan. Terus tanah Jawa kalungan besi, Pulau Jawa berkalung besi. Aku nggak tahu maksudnya detailnya ya. Mungkin kuat gitu kali ya. Terus perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Perahu berjalan di angkasa. Itu kan kayak pesawat terbang gitu. Terus kali ilang kedungi. Sungai kehilangan mata air. Sungai kehilangan mata air. Tuh, terus pasar ilang kumandang. Pasar kehilangan suara. Mungkin supermarket kali ya. Terus iku tondo yen tekane zaman Jayabaya wis cedhak. Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. Bumi saya suwe saya mengkeret. Bumi semakin lama semakin mengerut. Terus sekilan bumi dipajeki, sejengkal tanah dikenai pajak. Bener, apa-apa sekarang pajak, ya kan? Bayar pajak. Jaran doyan mangan sambel, kuda suka makan sambal. Sebentar. Kuda suka makan sambal. Online shop, Gojek itu kali ya? GoFood tuh loh. Terus wong wadon nganggo pakaian lanang. Orang perempuan, anak perempuan berpakaian laki-laki. Ih, banyak. Sekarang kebalik-balik ya. Yang cowok jadi cewek, banyak transgender. Sekarang yang cewek jadi cowok, buci. Banyak juga. Iku tandane yen wong bakal nemoni wolak-walikin zaman. Itu pertanda orang akan mengalami zaman yang berbolak-balik ya. Kita udah ngalamin ya. Banyak banget kan sekarang LGBT. Ya banyak lah. Akeh janji ora ditepati. Banyak janji nggak ditepatin. Banyak banget.
banyak orang yang janji sama aku nggak ditepatin, banyak. Akeh wong wani ngelanggar sumpah dhewe, banyak orang berani melanggar sumpah sendiri. Bener banget, tanpa kita sadarin mulut kita ngomong kayak gitu ya. Aku juga ngerasa sih. Manungsa podo seneng nyalah, orang-orang saring lempar kesan. Bener. Barang jahat diangkat-angkat, yang jahat dijunjung-junjung. Bener banget. Barang suci dibenci, yang suci justru dibenci. Ya, orang baik memang seperti itu. Akeh manungsa mengutamakan duit, banyak orang yang hanya mementingkan uang. Wah, kalau ini benar-benar fakta ini. Lali manungsan, lupa jati kemanusiaan. Lali kebencian, lupa hikmah kebaikan. Bener banget. Harus banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri, pokoknya jangan sampai kita lupa sama yang di atas ya. Lali sanak, lali kandang, lupa sanak, lupa saudara. Banyak sekarang, contohnya kayak incest gitu, hubungan, maksudnya ini kita bicara yang soal kriminalitas itu aja ya, kayak incest hubungan ibu sama anak, yang begituan lah gitu. Itu kan wah dosa besar tuh ya. Udah lupa akhlak juga sih kalau menurutku. Akeh bapak lali anak, banyak ayah lupa anak. Ya, banyak sekarang. Akeh anak wani ngelawan ibu, banyak anak berani melawan banyak anak durhaka ya, nantang ayah. Wah, pokoknya banyak banget deh. Kalian bisa baca kok di browsing, bisa browsing di Google. Bisa browsing di Google ya. Itu soal ramalan Jayabaya itu ada berapa ya tadi? 100, hampir 160-an ada. Cuman ada bait yang hilang antara halaman 150 berapa ya? 152 sampai 156. Itu hilang. Coba aja deh kalian browsing dan nanti sambungin sendiri aja deh. Itu bakalan sama kok sama apa yang kita alami sekarang ini semua gitu. Jadi ya aku tadi cuma ke apa ya, kekhawatiranku itu dan kekhawatiran semua itu loh. Jangan sampai inilah pokoknya kita benar-benar banyakin berdoa, banyakin deket sama yang di atas, dan kita harus persiapin semuanya buat kedepannya gitu ya. Kayak tadi yang ngomongin buat makanan dan sebagainya gitulah. Terus oh ya, sama kita harus cari simpen senjata tajam buat jaga-jaga diri kita nanti gitu. Kalau misalnya ada orang jahat atau kayak gimana gitu. Ini cuma antisipasi aja sih, terserah. Kalau misalnya kalian nggak percaya atau gimana ya. Soalnya aku udah denger cerita ini dari anak indigo itu nggak cuma 1, 2, 3, banyak. Gimana coba? Kalau banyak itu berarti misalnya perbandingan aja deh. Kita kan kalau denger kan pasti juga khawatir kan. Kalau hanya orang awam, orang yang gak ngerti apa-apa, pasti juga ada rasa khawatir gitu, ya kan? Makanya itu aku cuma mau ngasih tahu aja ke kalian, kita siap-siap aja gitu. Antisipasi, oke? Dan podcast sekian deh buat podcast episode kali ini ya, malam ini ya. Mungkin kalian bisa ngambil positifnya banyak kali ya. Bisa ngambil intisari dari cerita kali ini, dari tema kali ini, dari isi podcast kali ini. Mungkin ada yang bermanfaat,
bisa disaring, ada yang gak bermanfaat bisa dibuang, atau terserah kalian lah. Aku cuma menyampaikan aspirasiku aja di sini gitu soal ini. Dan aku tuh sebenarnya ngomong kayak gini juga sayang sama kalian, biar kalian juga lebih mawas diri lah gitu. Oke, sekian dari aku, Ican. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Kalau ada salah informasi juga mohon dimaafkan dan dikoreksi. Oke? Dan sekian dari aku, Ican, dari podcast Teman Cerita. Dan bye.